Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Shalom, dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah, kasih dan sukacita Tuhan yang melampaui segala akal akan memberkati hidup kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita agungkan, untuk kita tinggikan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu atas kehidupan kami. Kami sadar tanpa kekuatan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami membawa hidup kami ke altar-Mu pagi ini Tuhan. Kami mempersembahkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Yesus Tuhan, glory bagi-Mu, glory, glory, glory bagi-Mu. Yesus, haleluya. Haleluya, memuji-Mu, menyembah-Mu, ku meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah, ku menyembah Yesus. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan ban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukur kami, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami limpah, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik, kekal selama-lamanya. Anugerah-Mu buat hidup kami Tuhan. Mari kekasih Tuhan katakan sekali lagi pujian ini. Saat ku masuk
kehadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Oh, sekali katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yesus Tuhan, sebab Yesus baik. Mari sembah Tuhan. Yesus, Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Setiamu Tuhan, setiamu. Menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Glory, anamu, anamu. Glory bagimu, sembah-Mu. Engkau yang kudus, yang layak terima pujian, yang layak terima hormat sembah. Ajaib Tuhan, kekal selama-lamanya setiamu buat kami. Ipapa karanamu, sikibiri aranamu. Glory sembah-Mu, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur, hormat sembah bagimu. Glory bagimu Tuhan, glory arabasimi anamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bawa hormat sembah
syukur bagimu. Biar pujian dan pengagungan ada dalam mulut kami Tuhan, untuk mengagungkan-Mu, untuk mempermuliakan Kau Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, kami bawa pujian kami kepadamu, sembah kami. Ku bawa sembahku, ku bawa pujian, sebab Engkau yang layak, yang layak, yang layak disembah, ditinggikan. Yesus Tuhan, oh ku panggil namamu, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa, Yesus. Nama yang berkuasa, Engkau terhebat, Engkau terdahsyat. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Bawa sembah pujianku kepadamu, Yesus. Mari kekasih Tuhan, buka tangan kita di hadapan Tuhan. Waktu tubuhmu menyembah, sertakan hatimu juga menyembah di hadapan Tuhan. Biarlah hati dan tubuhmu bersama-sama menaikkan pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Hipa takarabi, kipa papa 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 papa. Yesus, haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan,
hanya hatiku lelah tak berdaya. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sekali lagi angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku muliakan, ku muliakan Yesus Tuhan. Segala hormat sembah bagi-Mu Tuhan, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Ibarat sini angkat penyembahan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan Yesus, glory bagi-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Yang perlu Yesus katakan, Engkau Yesus, haus jiwaku merindukan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Biarlah kiranya renungan kita pada hari ini memberikan kekuatan, pemahaman yang baru tentang Tuhan yang benar dan firman-Nya. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dikatakan bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Jadi dikatakan begini, orang yang mengandalkan Tuhan, yang harapannya kepada Tuhan, dikatakan orang tersebut akan diberkati oleh Tuhan. Sebab dikatakan begini saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan itu adalah begini, dia menaruh total hidupnya. Kalau bahasa Jawanya begini, pasrah bongkoan. Jadi pasrah bongkoan itu kayaknya bahasa ini
nancep banget gitu ya. Jadi pasrah bongkoan itu jadi menaruh pengharapan totalitas kepada Tuhan. Jadi nggak ada embel-embel yang lain, tidak ada muatan-muatan yang lain. Jadi fokusnya hanya mengandalkan Tuhan saja. Contohnya seperti anak kecil yang menaruh harapannya kepada orang tuanya, kepada papanya. Jadi dia akan pede banget, dia akan percaya diri banget ketika ada papanya di sampingnya. Sebab dia percaya bahwa ketika ada bapaknya di sampingnya, dia terlindungi, dia merasa aman. Dan tidak ada yang namanya kekhawatiran, tidak ada yang namanya seperti hal-hal yang menakutkan yang datang dalam kehidupannya. Sebab apa? Ada bapaknya. Nah, begitulah gambaran daripada gini, kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Jadi berpasrah total kepada Tuhan. Dan tahukah saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yaitu menaruh harapannya kepada Tuhan, dikatakan mereka itu akan diberkati. Nah, jadi berkat itu bukan hanya sekedar materi saja yang datang dalam kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan dan harapannya kepada Tuhan, dikatakan berkat itu akan datang. Jadi berkat bukan hanya sekedar materi saja, bukan hanya sekedar fasilitas dan uang saja. Enggak, saudaraku. Saya katakan bahwa makanya gini, pola pemikiran yang salah ketika berkat itu ukurannya hanya duit, fasilitas, uang dan kekayaan, itu salah banget. Sebab banyak orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang imannya jauh daripada kita, mereka banyak diberkati kok. Nah, jadi dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa gini, ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi dengan kata lain bahwa gini, nggak khawatir tentang yang namanya tentang kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebab tahukah saudara bahwa pohon yang ditanam di tepi air itu akan mendapat terus asupan makanan. Dia nggak khawatir. Dan dikatakan bahwa gini, ditanam di tepi air. Jadi itu jalannya air, itu jalannya daripada berkat, jalannya kebutuhan lewat situ, saudaraku. Jadi dikatakan orang yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi tidak mungkin akan namanya kekurangan daripada asupan itu. Dan dikatakan lagi yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan dikatakan gini, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Oh iya, musim apapun yang datang dalam kehidupannya, entah musim panas, musim hujan, musim apapun, dikatakan bahwa yang daunnya tetap hijau. Dengan kata lain bahwa gini, dia akan segar terus. Yang percaya katakan amin. Dia akan segar terus. Dia akan punya pengharapan terus di dalam dirinya. Sebab dia tidak khawatir, saudaraku, tentang yang namanya musim apapun yang datang dalam kehidupannya. Musim kering kek, musim panas kek, musim macam-macam dalam kehidupan ini. Meratapkah? Sebab dikatakan bahwa begini, dia tidak khawatir tentang itu. Sebab dia percaya bahwa dia mengandalkan Tuhan, harapannya kepada Tuhan. Bahwa orang yang mengandalkan kepada Tuhan dan harapannya kepada Tuhan, bahwa seluruh kehidupannya menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, terus yang dikatakan bahwa gini, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini luar biasa, saudaraku. Orang yang diberkati oleh Tuhan itu dikatakan bahwa gini, tidak khawatir dalam tahun yang kering. Jadi musim-musim apapun yang datang dalam kehidupan kita, enggak khawatir, saudaraku. Sebab kenapa? Penyediaan total Tuhan berikan kepada kita. Bahkan saya katakan bahwa penyediaan Tuhan itu bukan hanya sekedar kebutuhan saja, tetapi limpah. Sehingga lewat kelimpahan itu, saudaraku, dikatakan kita akan memberkati orang lain. Amin. Tidak dimakan sendirian. Dan dikatakan firman Tuhan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi buah-buah kebenaran, kelimpahan-kelimpahan daripada kebenaran itu akan mengalir ke sekeliling kita, orang-orang terdekat kita. Kita membawa dampak, hidup kita menjadi berkat, saudaraku. Tidak dimakan sendirian. Dan perhatikan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa gini rumusnya. Waktu saudara mengandalkan Tuhan, menaruh harapanmu kepada Dia, dikatakan orang tersebut akan diberkati. Nah, diberkati bukan hanya sekedar uang saja, fasilitas saja, atau kenyamanan, tetapi dalam tahun-tahun kering, musim-musim apapun. Jadi enggak ada kekhawatiran lagi.
Sebab dia percaya penuh bahwa tanggung jawab ini adalah miliknya Tuhan. Yang percaya dan sepakat katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapapun saudara dan saya terus berdoa kepada setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya hidupmu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah hidup yang diberkati oleh Tuhan, waktu engkau mengandalkan Tuhan, waktu engkau berharap total kepada Tuhan, Dia akan memberkati dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita semuanya sebagai perenungan kita pada hari ini. Mari saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama untuk renungan kita. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Berbicaralah kuat buat renungan kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan, firman-Mu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terus Bapak, kami berdoa buat pekerjaan Tuhan untuk pembelian tempat ibadah. Sebab kami percaya bahwa andalan kami, harapan kami hanya kepada Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, janji-Mu berkata bahwa orang tersebut akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan melihat berkat Tuhan akan mengalir buat pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu akan bekerja dan terus bekerja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam percepatan waktu-Mu, Engkau akan melakukannya itu dengan segera. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang saudara ingin sampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.